Kembalinya Dewa Perang Bab 791-800. Novel Tun. Bab 791. Kedua puluh orang itu mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, menyerbu ke arah Levi dan anak buahnya. Tiba-tiba, embusan angin kencang meraung hidup dan ada siluet berkedip melewati mereka seperti sambaran petir. Itu adalah harimau putih. Di antara 5 raja perang, kura-kura hitam adalah yang terbaik dalam bertahan sementara macan putih adalah yang terbaik dalam menyerang. Macan putih berkelok-kelok di antara kerumunan pria, pukulannya melesat begitu cepat hingga kabur. Dalam beberapa saat, dia menghentikan langkahnya. Semua 20 lawannya jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Keheningan yang mematikan turun ke tempat kejadian. Wajah Jaron memucat drastis. Bagaimana dia begitu kuat? Orang-orang ini seharusnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik, para elit laki-laki keluarganya. Mereka semua telah dilatih sejak muda untuk menjadi petarung yang sempurna. Dia pernah menaklukkan Southern Union hanya dengan menggunakan 20 orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat itu. Namun sekarang, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Itu adalah bukti betapa kuatnya macan putih. Tampak puas dengan kehebatan mereka, White Tiger memuji, tidak buruk. Kalian lebih kuat dari orang-orang dari Southern Union. Membungkukkan jari ke arah Jaron, dia melanjutkan, giliranmu. Dia tahu bahwa Jaron bahkan lebih kuat daripada 20 orang yang baru saja dia kalahkan. Mati, Jaron berteriak saat dia melompat ke arah macan putih. Kedua pria itu bentrok bersama dengan keras dan pertempuran sengit pecah. Kehancuran yang mereka tinggalkan sangat mengerikan, dengan dinding halaman hancur berkeping-keping dan gerbang kayu pecah. Bahkan tanahnya retak parah, dengan batu bata berubah menjadi debu di beberapa tempat. Geng pangeran ternganga melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak sementara Levi dan anak buahnya juga agak terkesan. Jaron jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi White Tiger sejauh ini. Erudia benar-benar negara dengan banyak talenta tersembunyi. Kemungkinan mereka akan bertemu lebih banyak di masa depan. Bahkan menyaksikan pertempuran sengit itu membuat darah di nadi mereka mendidih karena adrenalin dan kegembiraan. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, macan putih mengirim Jaron terbang dengan tendangan yang tepat. Membanting ke tanah, Jaron batuk seteguk darah. Dia menatap macan putih dengan tidak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat seumuran denganku menjadi jauh lebih kuat? Tuannya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah petarung paling berbakat yang pernah dia lihat dan memperkirakan bahwa tidak ada orang lain seperti dia di seluruh Erudia. Bukti betapa salahnya tuannya telah berdiri tepat di depannya. Siapa kalian? Jaron bertanya dengan suara gemetar. Anggota geng pangeran benar-benar terpana dengan pergantian peristiwa. Baru sekarang mereka mulai bertanya-tanya tentang Levi dan identitas anak buahnya. Awalnya, mereka mengira Levi adalah orang lemah yang bisa mereka mainkan sesuka hati. Mereka tidak pernah mempertimbangkan mungkin ada lebih dari sekadar bertemu mata dengan dia dan anak buahnya. Azure Dragon mencibir dan menjawab, kalian anak-anak nakal tidak layak mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Bagi Levi dan yang lainnya, anggota geng pangeran tidak berbeda dengan anak-anak. Lucas, yang masih berlutut di halaman, berkeringat dingin ketika dia mengingat bagaimana ratusan pria dari Southern Union berlutut di depan Levi. Kami membuat marah seseorang yang seharusnya tidak kami miliki. Jaron berjuang untuk berdiri, menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya sebelum menyatakan, Tuan-tuan, bagaimana kalau kita mengesampingkan ini sebagai kesalahpahaman dan meletakkan semuanya di belakang kita? Kami akan meminta maaf kepada Anda dan selesai dengan itu. Petik 2. Siapa yang memberimu hak untuk menyebut ini kesalahpahaman? Levi menjawab dengan nada dingin. Bab 792. Jaron dan anggota geng pangeran lainnya membeku di tempat mendengar kata-kata Levi. Akhirnya mereka tenggelam dalam masalah besar kali ini. Pada tingkat hal-hal yang berjalan, mereka mungkin hanya akan mati di sini di South City. Inilah mengapa mereka harus menyelesaikan masalah ini sedamai mungkin. Jaron menundukkan kepalanya sedikit dalam penyerahan, mewakili kekalahan Pangeran Gang. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya geng pangeran bahwa mereka benar-benar kalah dari seseorang. Setiap kali sebelumnya, mereka selalu mendorong orang lain dan menginjak musuh mereka yang kalah. Sayangnya, mereka bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih sulit dari mereka kali ini. Hari ini adalah hari penghinaan total untuk geng pangeran, pertama kalinya mereka menderita rasa malu seperti itu. Mereka tidak hanya dipermalukan sebagai sebuah kelompok, tetapi juga merupakan pukulan besar bagi ego masing-masing. Sebagai kepala geng pangeran, Jaron bukanlah orang yang mau berkompromi. Dia berencana untuk menenangkan Levi sekarang dan kemudian kembali ke Southampton lain kali untuk bangkit lagi. Sambil tertawa getir, dia berkata, Pak, kami salah memprovokasi Anda terlebih dahulu. Kami seharusnya tidak menghina wanita Anda juga. Tapi semua hal bisa diselesaikan dengan damai. Punya teman lebih baik daripada membuat musuh baru. Namun, jawaban pria lain itu seperti tamparan brutal di wajahnya. Levi mengejek, maaf, aku cukup yakin musuhku sudah berjumlah ribuan. Beberapa lagi benar-benar tidak membuat banyak perbedaan. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit tidak masuk akal? Aku sudah mengesampingkan harga diriku di sini. Selain itu,
masing-masing dari kita berasal dari keluarga berpengaruh di Southampton. Kita semua suatu hari nanti akan menjadi kepala keluarga. Keluarga kita, melawan kita berarti melawan semua keluarga terkemuka di Southampton, kata Jaron dengan angkuh. Kata-katanya membuat anggota geng pangeran lainnya menegakkan punggung mereka dengan bangga. Itu benar, mereka berasal dari keluarga paling terkenal di Southampton. Siapa yang berani menyinggung mereka? Tidak peduli seberapa kuat Levi dan anak buahnya, tidak mungkin mereka memiliki keberanian untuk melawan Pangeran Gang. Jika bukan karena menghormati anggota geng itu sendiri maka setidaknya untuk berbagai keluarga mereka berasal. Levi tampak terhibur. Jadi, kamu harus memberi kami rasa hormat yang tepat. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik tanpa keributan lagi, kata Jaron sambil tersenyum. Meskipun nadanya tenang, ada arus bawah yang memerintah tanpa ada ruang untuk berdebat. Dengan satu atau lain cara, geng pangeran akan mendapatkan rasa hormat yang mereka pikir pantas mereka dapatkan. Melihat bahwa Levi tidak mengatakan apa-apa lagi, Jaron menambahkan, kamu adalah orang yang tangguh. Bukankah lebih baik memiliki lebih banyak teman, terutama jika mereka berasal dari keluarga terkaya di Southampton? Manfaat dari hubungan seperti itu. Akhirnya, Levi menjawab, jadi aku harus melupakan bahwa pria di sana itu menghina istriku dan mencoba membunuhku beberapa kali. Aku juga harus mengabaikan fakta bahwa kamu membunuh anjing kesayanganku dan mengancam akan melakukan pembantaian seluruh blok warga sipil. Apakah itu yang Anda katakan? Itu benar, itu semua hanya kesalahpahaman besar, bukan masalah besar. Jaron tersenyum. Tidakkah kamu pikir kamu agak picik? Bukankah mereka hanya anjing? Apa bedanya? Dan jika saya bersikeras mengejar masalah ini? Levi bertanya pelan. Kalau begitu, kamu membuat musuh dari semua keluarga terkemuka di Southampton. Kilatan jahat muncul di mata Jaron. Bab 793. Tangan Levi melesat keluar dan dia mendaratkan tamparan keras di wajah Jaron. Kalau begitu biarlah, itu mungkin hanya seekor anjing bagimu, tetapi bagi kami, itu adalah makhluk hidup yang bernafas. Itu adalah kehidupan yang berharga. Itu adalah teman kami, rekan seperjuangan kami. Levi meraung marah. Dia baik dan benar-benar marah kali ini. Salah satu anjing telah menjadi teman tetapnya ketika dia masih di militer. Bermain dengannya selalu membantu mencerahkan harinya dan membantu mengatasi stres karena berperang. Mereka telah berada di garis depan bersama dan melakukan banyak pertempuran. Setelah mereka pensiun dari militer, dia membawanya kembali ke sini bersamanya. Sekarang, Jaron membunuh anjingnya yang berharga dan memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa itu hanya anjing. Bagiku, nyawanya jauh lebih berharga daripada kamu bajingan. Aura memerintahnya meledak di sekelilingnya, memberikan tekanan besar pada semua orang yang hadir. Berada begitu dekat dengannya, Jaron bersumpah suhu di sekitarnya turun beberapa derajat, membuatnya menggigil. Orang itu membunuh begitu banyak orang sejak dia datang ke Salt City. Lihat dokternya, dia adalah seseorang yang bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa. Orang itu menyelamatkan si brengsek itu, tapi bagaimana orang gila itu membalas kebaikannya? Apakah semua ini bukan masalah besar? Untuk Anda, bagaimana dengan niat Anda untuk membantai semua orang di jalan ini? Apakah itu masalah kecil bagi Anda juga? Jika kita hanya beberapa orang lemah, kita bisa saja sudah mati sekarang. Pertanyaan Levi menghantam Jaron seperti peluru, membuatnya terpaku di tempat. Anggota geng pangeran lainnya pucat karena ketakutan mereka. Tak satu pun dari mereka berani bernapas terlalu keras jika itu akan memusatkan kemarahan Levi pada mereka. Kilatan keras memasuki mata Jaron dan dia bertanya, apakah ini berarti Anda tidak akan membiarkan kami pergi? Bahkan atas nama keluarga Hampton Selatan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melakukannya? Kalian semua, berlutut. Levi memerintahkan. Macan putih dan yang lainnya langsung beraksi. Dalam beberapa menit, tidak ada satu orang pun yang berdiri di depan Levi. Kamu bisa berbicara sambil berlutut. Levi menatap Jaron yang sedang berlutut saat dia mengatakan ini. Betapa sangat menghina. Ini mungkin momen paling memalukan yang pernah dirasakan Jaron dalam hidupnya. Dia adalah pemimpin geng pangeran. Seorang pangeran di antara pangeran. Namun di sini dia berlutut di depan orang lain. Ini tidak bisa diterima. Dia menggigit dengan gigi terkatup, kamu punya nyali untuk melakukan ini pada kami. Kamu sudah mati, tunggu dan lihat saja. Seringai kejam tersungging di bibir Levi. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan skor dengan kalian masing-masing. Dia menuju Lukas dan berhenti di depan pria lain. Karena kamu bernafsu pada istriku, kebiri dia. Tidak. Jeritan kesakitan keluar dari tenggorokan Lukas dan dengan semburan darah, dia menjadi kasim. Selanjutnya, Levi memusatkan perhatiannya pada anggota Pangeran Gang. Kalian berpikir untuk membunuhku, bukan? Tidak, kami tidak, mereka berteriak protes. Patah kaki mereka, karena orang tua mereka tidak akan mendisiplinkan mereka dengan benar, aku akan melakukannya untuk mereka. Paduan suara jeritan sedih lainnya terdengar sementara kaki anggota Pangeran Gang secara sistematis patah. Itu benar-benar menakutkan. Ketika Levi mengarahkan pandangannya pada Jaron, Jaron mulai panik. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Bab 794.
Mata Levi berkilat dan dia berkata dengan dingin, mematahkan tangan karena membunuh anjingku tidak berlebihan, kan? Ancaman itu membuat wajah Jaron memerah karena ketakutan dan dia berjuang untuk melarikan diri. Dia adalah seorang pangeran, jika salah satu tangannya patah begitu saja, reputasinya akan hancur selamanya. Dia tidak akan pernah bisa menatap mata siapapun lagi. Tidak, tolong, mari kita bicarakan ini, oke. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Dia mengoceh dengan cemas. Pada saat itu, penampilannya yang acak-acakan membuatnya terlihat seperti orang normal lainnya. Hilang sudah arogansi dan sikap pangeran. Aku ingin anjingku. Dengan mata dingin karena amarahnya, Levi memelototinya. Jaron bingung dengan kata-katanya. Anjingnya sudah mati, bagaimana aku harus mengembalikannya padanya? Detik berikutnya, ada kilatan logam dari pedang yang meluncur ke bawah. Lengan kanan Jaron jatuh ke tanah dengan sia-sia. Segera, darah menyembur keluar seperti air mancur merah tua. Ahahaha. Raungan kesakitannya bercampur dengan tangisan Lukas dan yang lainnya, bergema di halaman yang luas. Dengan demikian, Levi membuat setiap anggota Southampton Prince Gang lumpuh. Satu-satunya pengecualian adalah saudara-saudara Jones, yang telah pergi lebih awal dan tidak terlibat dalam insiden ini. Ini adalah noda yang tidak akan pernah bisa dihapus dari reputasi pangeran gang yang bergengsi. Dalam sekejap mata, mereka telah jatuh dari kasih karunia. Tidak ada yang mengharapkan ini. Jaron memekik, aku bisa berjanji padamu bahwa kami akan kembali untuk membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua keluarga dan temanmu. Aku tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Levi tersenyum muram dan menjawab, tidak ada di antara kalian yang pernah didisiplinkan dengan benar saat masih muda. Yang kau tahu hanyalah menggertak yang lemah dan membuang bebanmu. Tidak ada kejahatan yang terlalu jahat untukmu. Yang aku lakukan hanyalah mengajar Anda pelajaran atas nama orang tua Anda. Tapi saya rasa itu tidak cukup. Petik 2. Memeriksa arlojinya, dia melanjutkan, sebelum tengah malam ini, keluargamu harus berlutut di depanku dan meminta maaf atas tindakanmu. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Kamu, itu tidak masuk akal. Beraninya kamu menuntut itu. Kamu benar-benar keterlaluan. Usir mereka dari sini. Levi membubarkan mereka dengan lambaian tangannya. Anak buahnya dengan cepat melakukan apa yang dia katakan. Dalam keadaan mereka saat ini, anggota Southampton Prince Gang benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Wajah Jaron menjadi gelap saat dia menggeram, ayo kembali ke Southampton. Kita harus memberitahu keluarga kita tentang apa yang terjadi. Siapapun yang terlibat dalam apa yang baru saja terjadi harus mati. Aku akan melucuti kulitnya dari dagingnya dan minum darahnya seperti itu anggur yang paling indah di luar sana. Aku akan mengukir dagingnya dari tulangnya. Ketika aku selesai dengannya, dia akan memohon untuk mati. Balas dendam, kita harus dibalaskan. Yang lain berteriak setuju. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan sejauh mana kebencian mereka terhadap Levi. Sementara itu, di Southampton, Tyler dan Wells mengobrol santai. Apakah kamu mendengar kabar dari Lukas dalam 2 hari terakhir? Aku ingin tahu apakah dia berhasil mendapatkan Zoe dan Helena. Mereka belum menerima kabar apapun dari yang lain sejak mereka kembali ke Southampton. Bab 795. Wells terkekeh dan menjawab, ini Lukas yang sedang kita bicarakan. Mendapatkan seorang wanita untuk dirinya sendiri adalah permainan anak-anak baginya. Tyler memikirkan itu dan harus setuju. Lukas adalah orang yang mendominasi yang selalu melakukan apa yang dia suka di Southampton. Tidak ada yang berani menghentikannya di sini, jadi siapa yang berani melakukannya di South City? Tapi kenapa dia belum kembali? Dan juga tidak ada kabar darinya. Aku mencoba meneleponnya tapi anehnya, teleponnya dimatikan. Menjadi sedikit lebih teliti daripada saudaranya, Tyler mendapat firasat samar bahwa sesuatu akan terjadi. Dia mungkin terlalu bersenang-senang. Aku juga tidak keberatan tidur dengan 2 wanita cantik itu. Wells berkomentar dengan seringai mesum. Mengerutkan alisnya, Tyler merenungkan semua yang telah terjadi sejauh ini. Dia tiba-tiba menyarankan, apakah menurut Anda dia mengalami masalah? Mengapa kamu mengatakan itu? Kudengar Jaron dan pangeran gang lainnya meninggalkan Southampton juga, tapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Aku mulai curiga ada sesuatu yang terjadi pada Lukas dan mereka pergi untuk membantunya. Tyler merenung. Kakaknya menepuk pundaknya. Oh, ayolah, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Pikirkan saja siapa yang ada di sisi Zoe. Itu hanya Levi. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa melakukan apa saja untuk Lukas? Bukannya dia bisa melumpuhkan Lukas sama sekali. Rakyat. Itu benar, Levi hanyalah sampah yang tidak berguna. Apa yang kalian berdua bicarakan? Suara Michael tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kakek, kita sedang mendiskusikan tentang Levi. Wells menjawab. Seketika, ekspresi Michael menjadi gelap. Dia membentak, bukankah sudah kukatakan untuk tidak menyebut-nyebut Levi Garrison lagi? Dia tidak layak mendapat perhatian kita. Kakek, seperti ini. Tyler dengan cepat memberitahu Michael tentang insiden dengan Lukas. Ketika dia selesai, senyum muncul di wajah pria tua itu. Jadi, itulah yang terjadi. Levi hancur sekarang karena Lukas mengincarnya. Sebenarnya,
Levi adalah ujung lepas dari keluarga Jones yang mungkin akan kembali menggigit kita di masa depan. Sayangnya, kita bisa singkirkan saja dia. Ini adalah kesempatan luar biasa yang harus kita syukuri pada Lucas. Wells menyeringai gila mendengar kata-kata kakeknya. Itu benar sekali. Tidak mungkin Levi akan selamat dari konfrontasi dengan Lucas. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Tyler mengerutkan kening dan mengungkapkan keprihatinannya, yang ditanggapi kakeknya dengan, "Tyler, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Baik itu orang lain, Lucas mungkin dalam bahaya. Tapi ini hanya Levi, menimbulkan masalah, apalagi menjadi ancaman bagi Lucas." Michael mendengus menghina. Membandingkan Lucas dan Levi seperti membandingkan anak kucing dengan harimau. Bab 796. Di salah satu area pusat kota Southampton. Meskipun merupakan area pusat kota, lingkungan khusus ini kosong. Tidak ada satu jiwa pun yang terlihat dalam radius 10 km darinya. Fenomena aneh ini dapat dikaitkan dengan penjaga yang berpatroli di setiap jalan yang mengarah ke sana karena area ini terdaftar sebagai milik pribadi. Adapun milik siapa properti itu, tidak lain adalah keluarga paling terkemuka di Southampton, keluarga kerajaan Goel. Keluarga Goel dikatakan telah ada di sini selama hampir 1000 tahun, sebuah bukti kehebatan mereka. Pada saat itu, ada beberapa orang tergeletak di tanah di depan gerbang manor. Masing-masing dari mereka memiliki tangan atau kaki yang patah. Satu jiwa yang malang jelas telah dikebiri karena darah terus menyembur dari antara kedua kakinya. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua terlihat sangat menyedihkan. Dalam beberapa saat, pintu mansion terbuka dan sekelompok besar orang keluar. Di antara mereka ada seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju memegang tongkat berkepala naga. Orang tua itu tampaknya hampir berusia 100 tahun. Meskipun dia tidak gesit seperti dulu, matanya masih bersinar terang dan tajam. Orang tua itu tidak lain adalah Sabian Goel, patriark keluarga Goel. Di Southampton, dia dengan hormat disebut sebagai penatua Goel oleh semua orang karena dia memiliki keputusan akhir dalam banyak hal. Kata-katanya sangat penting, menentukan masa depan kota atau nasib seseorang. Semua orang kagum dan takut padanya, sehingga memperlakukannya dengan sangat hormat. Jaron adalah cucu kesayangannya dan juga yang paling ia banggakan. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir hidupnya mengasuh dan merawat cucunya untuk menjadi penerusnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat cucunya yang berharga kehilangan lengan, dia meledak. Dia membanting tongkatnya ke lantai dan tongkat kayu itu langsung pecah. Raargh. Dia melemparkan kepalanya ke belakang saat dia berteriak marah ke langit. Anggota keluarga Goel lainnya juga berteriak marah atas perlakuan buruk terhadap salah satu dari mereka sendiri. Di Southampton, mereka praktis adalah dewa untuk semua rasa hormat yang diberikan orang kepada mereka. Setiap orang selalu membungkuk ke belakang untuk melayani atau menyenangkan mereka. Bahkan, seringkali siapapun yang berbicara dengan mereka melakukannya sambil berlutut. Mereka adalah keluarga paling kuat dan terkemuka di Southampton. Ketakutan yang dirasakan semua orang terhadap mereka begitu mendarah daging sehingga banyak yang akan menderita insomnia hanya dengan menyebut nama mereka. Beberapa bahkan secara naluriah merasakan dorongan untuk berlutut. Hal ini menyebabkan tidak ada yang berani menyinggung Jaron dan teman-temannya, yang merupakan pewaris muda lainnya dari keluarga terkemuka. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa seseorang akan begitu berani memenggal lengan pangeran. Meskipun kehilangan lengan, geli menari di wajah Jaron. Sayangnya, kita bertemu lawan yang sangat kuat kali ini. Aku membunuh anjingnya dan dia memotong lenganku sebagai balas dendam. Dia juga melumpuhkan kita semua dari geng pangeran. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa orang tua kita telah untuk pergi kepadanya sebelum tengah malam hari ini dan berlutut saat kamu meminta maaf. Siapa yang melakukan ini? Sabian meraung. Bab 797. Keheningan mengikuti pertanyaan patriark. Tidak ada anggota keluarga lain yang pernah melihat lelaki tua itu begitu marah. Oh tidak, penatua Goel benar-benar marah kali ini. Seorang pria dari South City bernama Levi Garrison. Dia memiliki beberapa petarung ahli bersamanya. Aku bukan tandingan terkuatnya, Jaron menjelaskan. Omong-omong, penatua Goel, mereka tampaknya terkait dengan Serikat Selatan. Kami secara pribadi menyaksikan para anggota Serikat Selatan berlutut di hadapannya. Salah satu anggota Pangeran Gang menimpali. Jadi bagaimana jika mereka terhubung ke Southern Union? Seolah-olah aku takut pada mereka. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan membunuhnya bahkan jika dia dari Auckland City. Mata Sabian berkilat mengancam saat dia memerintahkan, hubungi semua keluarga lain yang terlibat dalam insiden ini. Katakan pada mereka untuk segera berkumpul di sini. Malam ini, aku akan secara pribadi memimpin mereka ke kota selatan. Terimalah permintaan maaf dariku. Semua orang yang hadir tercengang mendengar kata-katanya. Mereka tidak mengira suatu hari akan datang di mana Sabian akan pergi ke kota kecil seperti kota selatan itu sendiri. Dalam waktu singkat, patriark keluarga kerajaan kedua di Southampton, Mario Hun, tiba. Dia sangat marah ketika mengetahui cucunya, Jackson telah lumpuh. Patriark keluarga Queen, Hayden Queen, bahkan lebih marah. Cucu kesayangannya telah dikebiri seperti binatang. Itu tidak bisa diterima. Beberapa saat kemudian, berbagai kepala keluarga semuanya hadir.
Dari 30 keluarga bergengsi teratas di Southampton, satu-satunya keluarga yang tidak ada di sini adalah keluarga Jones. Ingat, masalah ini menyangkut reputasi kita. Kita harus tetap rendah hati untuk saat ini. Apapun yang bisa menunggu sampai kita berurusan dengan orang-orang barbar di South City ini. Sabian memerintahkan dengan tegas. Seperti yang diharapkan, semua orang segera setuju dengan rencananya. Dengan itu, 29 keluarga menuju South City bersama-sama. Karena mereka harus tetap low profile, mereka tidak membawa banyak pria bersama mereka. Namun, mereka yang mereka bawa adalah petarung terbaik yang mereka miliki. Kelompok petarung top di Southampton ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Southern Union beberapa kali. Di istana penjaga kota selatan, Levi memperhatikan saat Azure Dragon dan yang lainnya memperbaiki dinding. Wajahnya berubah menjadi ekspresi kesal saat dia bergumam dengan marah, ini adalah kedua kalinya tembok ini dihancurkan. Lain kali, aku akan mendorong meriam ke pantat siapapun yang menghancurkannya. Kirin menyela dengan riang, Tuan, itu mungkin terjadi lebih cepat dari yang Anda kira, bahkan mungkin malam ini. Saya cukup yakin anak-anak nakal itu telah kembali untuk meminta bala bantuan. Aku akan menunggu, adalah jawaban bosan dari Levi saat dia menyingkirkan masalah itu dari pikirannya. Saat itu, beberapa orang muncul di halaman. Dia mengenali Mike, Panglima Wilayah Perang Kota Selatan, dan Percy, Panglima Wilayah Perang Hampton Utara. Namun, 6 lainnya tidak dikenalnya. Kedelapan pria itu berhenti di depan Levi dan memberi hormat padanya. Selamat siang, Ketua. Sambil tersenyum, Percy angkat bicara, Tuan, 8 zona perang sedang mempertimbangkan latihan bersama dalam waktu dekat. Orang-orang ini adalah panglima tertinggi dari 6 zona perang lainnya. Bab 798. Ini adalah Panglima Wilayah Perang Hampton Selatan, Clark Pond. Halo Chief, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Clark berkata dengan penuh semangat. Southampton War Zone adalah area yang sangat penting. Dari sudut pandang militer, itu lebih penting daripada zona perang Hampton Utara dan Kota Selatan. Sejalan dengan itu, posisi Clark lebih penting daripada Mike dan Percy. Levi tersenyum, aku pernah mendengar tentangmu. Clark terkejut bahwa Dewa Perang benar-benar mengingatnya. Ini adalah kehormatan seumur hidup baginya. Percy mulai memperkenalkan yang lain. Ini adalah Panglima tertinggi Haven War Zone, Saiden Fairfield. Zona perang Chilsire, Weston Zing. Zona perang South Lake, Stanley Hodge. Ini, Darren Maxson dari North Lake War Zone. Dan terakhir, Zaiden Ziegler dari Westview War Zone. Titik. Levi berjabat tangan dengan 5 lainnya. Hal ini membuat mereka begitu bersemangat dan emosional, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan idola mereka. Mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Perang yang legendaris itu sendiri akan begitu mudah didekati dan bersahaja. Chief, apa yang terjadi dengan dinding dan lantai di sini? Clark bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, seseorang memukul mereka, kata Levi. Apa, seseorang berkelahi di sini? Clark dan para pemimpin lainnya harus menarik napas dalam-dalam. Pertama, mereka terkejut bahwa ada orang yang berani bertarung di sana. Kedua, untuk menciptakan kerusakan seperti itu, orang tersebut harus menjadi master. Bukan masalah besar, mereka hanya sekelompok anak-anak. Orang tua mereka datang malam ini untuk meminta maaf. Levi tersenyum. Di matanya, geng pangeran benar-benar hanyalah sekelompok anak-anak. Pengalamannya dalam 6 tahun terakhir lebih dari apa yang dialami banyak orang dalam 60 tahun. Pria itu terlalu dewasa, seperti hantu tua. Senang mengetahui bahwa mereka datang ke sini untuk meminta maaf. Bodohnya saya untuk berpikir bahwa seseorang memiliki keberanian untuk menyinggung Anda, Chief. Clark dan yang lainnya tertawa saat mereka mengikuti Levi ke dalam rumah. Segera, 8 zona perang akan meluncurkan latihan bersama mereka. Mereka ingin Levi memberikan beberapa saran, karena tujuan utama mereka adalah untuk memberikan penghormatan kepadanya. Edberg Manor, Hampton Selatan. Michael memanggil Tyler dan Wells. Sesuatu mungkin akan terjadi segera, kata Michael. Oh, apa yang terjadi? Keduanya menatap kakek mereka dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja menerima kabar bahwa Penatua Goel telah meninggalkan Southampton. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, kata Michael. Apa, bagaimana mungkin? Laki-laki itu tidak meninggalkan Southampton selama 50 tahun terakhir, bukan? Tyler sangat terkejut. Bagi Sabian Goel meninggalkan Southampton berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Dia tidak pergi kemanapun selama beberapa dekade. Tyler berkata, mungkinkah masalah Lukas ada hubungannya dengan itu? Bab 799. Itu tidak mungkin. Lagi pula, itu hanya 2 wanita. Apa yang bisa terjadi dari sana? Apalagi, siapa lagi di kota selatan yang berani melakukan sesuatu pada Lukas? Apalagi membuat Penatua Goel meninggalkan kota ini untuknya. Michael dan Wells bertukar pandang. Mereka masih sangat yakin bahwa Lukas baik-baik saja, dan bahwa Levi tidak dapat menimbulkan riak. Tyler, kamu terlalu memikirkan ini. Coba pikirkan, gelombang apa yang mungkin ditimbulkan Levi. Michael tidak bisa tidak berkata.
Kakek, mengapa aku tidak melakukan perjalanan ke kota selatan untuk melihat apa yang terjadi? Tyler menyarankan. Baiklah, pergi dan lihatlah agar kita semua bisa lebih nyaman. Jika terjadi sesuatu, kita bisa mendapatkan informasi langsung. Pria tua itu mengangguk setuju. Saat dia memimpin keluarga besar, dia penuh dengan strategi. Di sisi lain, Yadril Larson melaporkan kejadian itu ke Grover. Apa, kurasa Sabian Goel pasti akan datang ke kota selatan untuk mencari masalah kalau begitu. Tuan itu terkejut. Itu benar, dia mungkin sudah tiba sekarang, kata Yadril cemas. Itu tidak akan berhasil, aku akan pergi dan menghentikannya. Pasukan Sabian telah diam-diam menyusup ke kota selatan. Namun, mereka dihentikan saat mereka memasuki kota. Tepat ketika mereka hampir murka, mereka mengenali Grover. Apa yang kamu lakukan di sini, Grover? Sabian bertanya dengan dingin. Kembalilah sekarang, kamu akan mendapat masalah besar. Grover menasihatinya. Hah, aku tahu kamu berhubungan dengan orang itu. Namun, tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki, aku akan mendapatkannya. Sabian tidak bisa mendengarkan apapun. Jangan katakan lagi, keputusan dibuat saat saya keluar dari Southampton. Sikapnya lebih ditentukan dari sebelumnya. Grover tidak bisa membujuknya sama sekali dan tidak punya pilihan selain kembali. Dengan sangat cepat, Sabian membawa kelompoknya ke lingkungan misterius. Jalur khusus ini sangat sepi dan jarang penduduknya. Sangat mudah untuk melakukan hal-hal di tempat yang sepi seperti ini. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika sesuatu yang besar terjadi. Guk guk guk. Anjing menggonggong di Guardian Mansion memperingatkan Levi dan kelompoknya. Tamu kita telah tiba. Levi tersenyum. Kepala, apakah Anda keberatan jika kita pergi dan melihat siapa orang ini? Dia benar-benar punya nyali untuk memelihara singa di sarangnya. Clark dan yang lainnya sangat penasaran. Siapa yang benar-benar bisa bersikap begitu kejam di hadapan Levi dan membuat Guardian Mansion menjadi negara yang mengerikan? Tidak sama sekali, siapa tahu dia bisa menjadi seseorang yang Anda kenal. Levi tersenyum. Clark dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Keluar dari pintu, mereka melihat bahwa pintu masuk itu penuh dengan orang-orang dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang hebat. Jelas, mereka adalah tuan dari para tuan. Mereka pasti lebih kuat daripada mereka yang berasal dari geng pangeran. Bab 800. Kakek, ini mereka kuat, yang berdiri di tengah memimpin mereka. Jaron menunjuk Levi. Namun, dia tidak menyangka akan melihat 8 orang asing lainnya muncul entah dari mana. Tapi dia tidak peduli. Dengan kakeknya di sini, bahkan 800 orang lainnya tidak akan berguna. Setelah melihat Levi dan anak buahnya, para pemimpin dari 29 keluarga teratas di Southampton memusatkan pandangan mereka pada musuh-musuh mereka. Mereka hampir tidak sabar untuk menelannya hidup-hidup. Beraninya seseorang melumpuhkan anak mereka yang berharga. Sabian menekan amarahnya dengan paksa dan bertanya dengan dingin, apakah kamu yang memotong lengan cucuku? Memang, itu saya. Dia membunuh anjing saya dan yang saya lakukan hanyalah mengambil salah satu tangannya. Itu sudah sangat mengasihani saya. Levi berkata dengan tenang. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda bisa membunuh cucu saya hanya karena seekor anjing? Sabian tidak bisa lebih marah lagi. Jaron, talenta muda paling mulia di Southampton, dibandingkan dengan seekor anjing. Bagaimana dia bisa mengambil ini berbaring? Kuncinya adalah lengan cucunya dipotong karena seekor anjing. Itu benar, mata ganti mata, yang sangat adil. Namun, aku menyelamatkan nyawa cucumu. Mungkin seluruh keluarga Goel seharusnya berterima kasih padaku sebagai gantinya. Garis itu memulai semua orang. Mereka semua terdiam dan menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Keluarga Goel harus berterima kasih padanya. Ini tidak terpikirkan oleh setiap keluarga terkemuka dari Southampton. Pria di sisi lain dengan jelas menyatakan perang kepada keluarga pertama Southampton, keluarga Goel. Hebat, kamu sangat berani, tidak heran cucuku kalah darimu. Bukannya marah, Sabian malah tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu juga mengebiri Lucas Quinn? Sang patriark terus bertanya. Ya, karena dia tidak memiliki kendali atas bagian bawah tubuhnya, aku mengambil alih kendali. Dengan acuh tak acuh, Levi menjawab. Jadi, kamu melumpuhkan seluruh pangeran Gang. Sabian menyipitkan matanya. Ya, benar, karena orang tua mereka tidak mengajari mereka dengan benar, aku membantu kalian semua dan memberi mereka pelajaran. Mata Levi juga menatap langsung pada Sabian. Bagus, kita semua mendengarnya. Dia telah mengakui semua kejahatan. Sabian memberitahu orang lain. Semua orang berteriak keras. Mata ganti mata. Balas dendam. Balas dendam. Suara Levi terdengar. Bukankah kamu di sini untuk meminta maaf? Sabian tercengang. Sebelum saya membebaskan mereka, saya mengatakan kepada mereka untuk membuat orang tua mereka berlutut dan meminta maaf. Levi membalas dengan tajam, orang tua harus menanggung beban dosa anak-anak mereka. Tidakkah kamu setuju? Semua pemimpin terkejut. Dia benar-benar memprovokasi mereka sekarang. Bersambung.